memperbaiki saudara. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Maka ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka." Nah, teman-teman sekalian, marilah kita merenungkan bacaan yang sudah kita dengarkan barusan, yaitu bacaan dari Injil Matius. Nah, tema hari ini yaitu memperbaiki saudara. Dalam bulan September ini, kita secara khusus hendak meluangkan waktu untuk membaca kitab suci. Dengan membaca kitab suci, kita bergumul dengan sabda Tuhan agar kita menjadi tahu, mengenal, memahami, dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Dalam kitab suci, sabda Tuhan telah dibekukan dan dibukukan. Tugas kita adalah membuat sabda itu menjadi cair dan mengalir, untuk mengiringi derapan langkah hidup kita, sehingga sabda Tuhan bisa berbuah di dalam kehidupan kita. Dalam liturgi sabda hari ini, Tuhan meminta kita untuk saling memperbaiki satu terhadap yang lain. Dalam kitab Yeskiel, Tuhan mengingatkan bahwa kita juga bertanggung jawab atas keselamatan orang lain, teristimewa orang yang melakukan kejahatan. Tuhan menghendaki agar kita tidak hanya berdiam diri terhadap kejahatan. Kita harus menegurnya demi keselamatan orang tersebut. Karena itu, meski mendengarkan sabda Tuhan dan menyampaikan sabda itu kepada saudara-saudara yang berbuat salah. Sebab sabda Tuhan merupakan teguran bagi yang salah dan peneguhan bagi yang saleh. Rasul Paulus menekankan aspek kasih dalam memperbaiki sesama saudara. Sikap saling mengasihi harus menjadi dasar dan tindakan memperbaiki sesama. Kita ingin agar semuanya saudara kita selamat. Jadi, kasih menjadi dasar dan motor penggerak dari tindakan tersebut. Dalam Injil, Yesus menjelaskan kepada kita
tahapan-tahapan menasihati sesama saudara. Yang pertama, agar kita menegur di bawah 4 mata. Jikalau tidak dihiraukan, kita membawa 1 atau 2 orang saksi, bukan untuk memojokkan dia, melainkan untuk meyakinkan bahwa ia bersalah. Jika belum mempan juga, maka perkara ini disampaikan kepada jemaat dengan harapan agar semakin banyak orang yang menasihati dia dan dia mau berubah. Namun, jikalau langkah ini juga tidak berdampak baik, maka Yesus meminta kita untuk memandang dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seseorang pemungut cukai. Orang yang tidak mengenal Allah berarti ia tidak memiliki daya dirinya suatu pedoman kebenaran. Kita tahu bahwa Allah adalah sang kebenaran sejati. Jika seseorang tidak mengenal Allah, maka dia juga tidak mengenal kebenaran. Bukankah seseorang yang mencari kebenaran adalah orang yang mencari Allah? Maka dia tidak. Tugas kita sebagai saudaranya adalah membawa dia ke Allah, sang kebenaran. Langkah selanjutnya perlu kita tempuh, yakni mendoakan dia. Kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menganugerahkan rahmat kesadaran kepada dirinya, agar dia mau berbalik dari kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar. Mari kita senantiasa mengandalkan Tuhan dan sabdanya. Semoga berkat sabda Tuhan kita menjadi berkat bagi sesama saudara yang bersalah, serta makin banyak orang yang kembali ke jalan Tuhan dan diselamatkan. Nah itu teman-teman, semoga sabda Tuhan menguatkan iman kita. Amin.